Pelatihan Digital UMKM Indonesia dengan tema Strategi Bisnis Offline Lokal Go Online bersama narasumber Yuda Setiawan, CEO PT Laziza Rahmat Semesta. Di saat pengguna internet semakin banyak, konsumen belanja online pun semakin sering. Temukan bagaimana bisnis lokal yang offline sukses go online. Simak videonya di sini. Ibu Sri Mulyaningsih bertanya, Pak, saya tertarik untuk lebih dalam mengenai riset pasar. Tadi dijelaskan di awal ya, Pak ya. Daftar poin-poin untuk mendapatkan riset pasar yang pas dan sesuai untuk usaha kita apa saja ya, kira-kira? Contohnya mungkin dari sisi kuliner dulu kali ya. Ya, jadi gini, memang data-data itu ada yang berbayar, ada yang gratis, gitu kan ya. Jadi kebetulan saya punya tim di R&D yang anaknya ini suka googling gitu ya. Jadi suka googling, sehingga otomatis akhirnya, apalagi udah bahasa Inggris gitu kan ya. Karena saya kalau udah bahasa Inggris saya sudah pusing juga ini. Jadi seperti itu. Nah, kalau ataupun misalnya kita ini tidak mampu menggoogling, biasakanlah kita ada di komunitas-komunitas usaha. Karena seringkali seperti saya ini kan ada di grupnya Bapak Budi Isman. Kemudian Bapak Budi Isman konsultan dari Laziza juga. Ya, Bapak Budi Isman yang di situ setelah kita ikut pelatihan atau kita menjadi mentornya, kita ada di grup di sana. Nah, seringkali saya mendapatkan data-data ini, ya, data-data riset, perkembangan, bisnis dan sebagainya, macam-macam, ya. Jadi yang kita bisa dapatkan dari sana. Kemudian data-data ini biasanya karena saya sudah masuk ke sana, akhirnya saya juga forward ke komunitas saya. Saya punya komunitas TDA. Saya di Sidoarjo, saya sebagai ketua, sehingga informasi-informasi saya dapatkan ini juga saya share ke sana. Ya, itu adalah salah satu cara kita bisa mendapatkan data-data riset ini. Tentunya, kadang-kadang data-data itu tidak bisa dibaca sepenggal-sepenggal. Nah, kadang kita harus perlu ikut suatu semacam forum-forum yang khusus untuk membahas tentang data-data ini. Ya, jadi kalau saya dengan Pak Budi Isman itu cukup senang, dan kalau misalnya ikut di Facebook-nya atau Instagram-nya, bisa klik Budi Isman, gitu ya, Budi Satria Isman. Dari situ seringkali setiap hari, setiap seminggu itu berapa kali mereka melakukan satu semacam istilahnya itu webinar atau IG, yang di situ kita bisa dapat banyak ilmu-ilmu di sana. Nah, nanti kita bisa ikut grup-grup, kita akan bisa mendapatkan informasi. Karena terus terang kalau ini sebagai pelaku UKM untuk bisa data itu, bayarnya cukup mahal untuk mendapatkan data-data ini. Biasanya kalau kita sepakatan, ya kita urunan beberapa pengusaha, kemudian akhirnya kita bisa mendapatkan data itu dan kita gunakan bersama-sama. Ya, itu juga bisa jadi salah satu solusi ya, Pak. Salah satu solusinya. Tapi betul memang. Misalnya Bank BI punya inisiatif, setelah dapat datanya yang dibeli oleh BI, kemudian di-share ke pelaku-pelaku UKM misalnya. Baik. Bisa dipecah-pecah gitu datanya ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Baik. Karena memang tadi harus diawali dengan riset pasar yang baik ya, kita nggak bisa berdasarkan intuisi saja. Jadi betul-betul pasar berkata apa, kita bisa langsung menuju ke sana juga untuk mengembangkan bisnis kita secara online. Baik, pertanyaan kedua nih Pak. Saya usaha warteg dari Pak Budi Setiawan. Saya usaha warteg yang mungkin dianggap remeh, dan untuk menjadikannya besar, bagaimana ya sarannya Pak? Supaya warteg tidak dipandang sebelah mata dan mengikuti tren. Nah, terima kasih. Silakan Pak. Ya, jadi warteg ini sama seperti saya dapat insight-nya dari teman saya yang bikin warkop. Jadi kalau misalnya bisnis ini disistemkan sulit, tetapi lebih kepada keteras, gitu kan ya. Jadi kalau konsepnya warkop itu, ya misalnya saya seorang investor warkop gitu ya. Jadi saya sewa tempat, saya bangun, kemudian saya pasrahkan kepada seseorang yang dimana dealannya, pokoknya aku minta setoran segini, kayak kita sewa mobil lah gitu ya. Saya beli mobil, kemudian pokoknya kamu sehari setor saya 500.000 misalnya. Saya nggak tahu caramu gimana ya untuk bisa mendapatkan 500.000. Sama seperti warkop atau warteg, itu tidak mudah untuk disistemkan ya secara kategori bisnis. Jadi misalnya kalau kita bicara membuat bill of material, menjaga stoknya dan sebagainya. Ini sangat-sangat sulit sekali. Ya. Terus karyawannya harus digaji resmi seperti yang lain-lainnya, seperti Laziza gitu, itu sulit sekali. Maka yang dilakukan ya kalau misalnya Anda punya produk atau apa, misalnya ada orang yang menangani, SOP-nya dibuatkan, pokoknya ini saya sediakan seperti ini, kamu bisa nyetor saya seberapa. Kepercayaannya seperti itu aja.
Jadi seperti itu pengembangannya. Tapi kalau dibangun sistem, misalnya bahan bakunya nanti kayak ini, itu dihitung istilah secara sistem, nanti harus ada sisa stok berapa, nanti akan jadi cost besar. Nggak cocok dengan kategori bisnisnya. Gitu, Mbak Indri. Oke, baik. Terima kasih. Ada Pak Raihan Asyafa Haliza Hamzah. Mungkin Ibu ini ya. Bagaimana menjadi daya tarik untuk pembeli, untuk bisnis kita di dalam pasar online? Karena kan seperti Bapak tahu ya, di pasar online itu banyak sekali produknya, barangnya, brandnya, gitu. Seperti masuk di dalam hutan. Tapi bagaimana supaya kita bisa muncul di atas permukaan, lalu kemudian supaya terlihat oleh konsumen? Silakan, Pak. Ya, jadi sama seperti dulu sebelum ada marketplace, kita mengenal namanya SEO, Search Engine Optimize. Jadi kalau dulu pelajarannya adalah kita membangun website, misalnya alamat rumah, kemudian di website itu kita belajar tentang SEO, Search Engine Optimize, membuat satu kata-kata kunci, gitu kan ya, sehingga nanti akhirnya pada saat kategori atau kata kunci itu diklik di Google, di googling, gitu ya, maka muncullah website kita. Misalnya saya dulu belajar di bisnis pulsa saya sebelum ada marketplace seperti ini. Sehingga saat itu kita tinggal pulsa murah, muncullah webnya tempat saya, misalnya www.stokpulsa.com. Nah, kita belajar bagaimana membuat kata-kata kunci di sana. Kemudian akhirnya dari pihak Google membuat satu semacam pelajaran, istilahnya kelas khusus tentang Google Ads, yang dimana kita tidak perlu cara yang lama untuk bisa mendapatkan nomor 1 di page one-nya Google, maka ada istilahnya iklan Google Ads, gitu kan ya. Itu ada cara-caranya, ada ilmunya juga. Bagaimana kita beriklan seminimal mungkin sehingga nanti akhirnya website kita ada di halaman nomor 1. Jadi seperti itu. Nah, kemudian perkembangan berikutnya muncul platform-platform marketplace. Ada Shopee, ada Lazada, ada Bukalapak, ada Tokopedia. Yang awalnya orang dipikir tinggal nempel saja sudah bisa laku. Ternyata tidak juga. Itu ada ilmunya juga, ada optimasinya juga. Terus yang saya saya tidak menguasai di bisnis, tapi saya sering kali ada pelatihan-pelatihan atau seminar yang membahas masalah bagaimana mengoptimasi membuat bisnis kita di Shopee kita ini bisa laris gitu, katakan seperti itu. Memang awal-awal seperti di Shopee itu, kalau saya dengar dari teman yang paham masalah ini, ya kita harus berani istilahnya bakar-bakar duit juga, membuat produk kita itu laris, sehingga nanti keluarlah status di platform Shopee kita seringkali istilahnya menjadi favorit. Barang yang terjual banyak gitu. Karena di Shopee orang itu tidak akan membeli ke suatu platform yang belum pernah terjual sama sekali. Baik. Karena itu ada semacam trust. Jadi semacam itu. Jadi biasanya mereka pasti melihat referensi dari pembelinya. Jadi ini saya diajari anak saya soalnya. Anak saya itu penggemar Shopee. Oh iya. Nah, kalau beli lihat dulu ya yang paling banyak yang terjual dan lihat referensinya gimana pendapat yang membeli. Oke. Sehingga saat itu kalau meskipun ada harga bagus, tetapi di situ belum ada yang terjual atau apa, maka ini jangan beli di situ ya, nanti ini bisa gini, karena tidak ada referensinya. Jadi harus ada satu optimasi permainan-permainan yang kita keluarkan sebagai biaya promosi, ya, agar membuat brand kita ini bagus. Sama seperti saya dulu, Laziza. Saya harus keluar duit banyak untuk melakukan promosi, ya, agar dikenal orang banyak, sehingga sampai brand kita terkenal tanpa kita, ya bukan berarti tanpa, tapi istilahnya dengan effort yang tidak lagi tinggi, kita bisa mendapatkan hasilnya nantinya. Jadi semuanya ada ilmunya. Ada ilmunya, ada permulaan ya. Ya sama seperti saya di GoFood atau GrabFood. Ya, saya di GoFood pun juga gitu. Awal-awal saya lihat kalau saya hanya nempel saja, ya saya nggak laku. Kemudian saya lihat mereka ada banner. Saya tanya ke pihak GoFood, kok saya gimana caranya saya masuk banner iklannya? Bisa Pak, ada harganya. Berapa harganya? Oh segini-segini, makanya saya hitung ada berapa store saya, jadi ternyata sedikit banyak harganya sama. Makanya saya kasih strategi, store saya banyakin dulu, kemudian saya pasang banner, sehingga otomatis harga itu ditanggung oleh banyak store. Akhirnya dengan banyak saya masuk iklan di banner itu, akhirnya dagangan saya jadi laris. Intinya harus ada suatu effort-effort untuk mengoptimasinya. Gitu Mbak Indri. Oke, baik. Bicara soal digital marketing, ada Bu Elsa Prasetya yang bertanya dari Madiun, saya sedang merintis usaha jasa digital marketing. Menurut Bapak, berapa persen anggaran yang umumnya Bapak dan rekan-rekan pengusaha anggarkan gitu untuk digital marketing? Dan lebih cenderung kemana? Menyewa jasa digital marketer atau meng-hire karyawan untuk digital marketing? Silakan. Jadi kalau seperti saya dulu perusahaan, saya nggak ngapain Laziza,
saat itu saya tanya-tanya kalau saya menggaji orang digital marketing minimal 1,5 atau 2 UMK. Jadi kalau dulu, kalau UMK-nya katakanlah sekitar 3 juta, paling nggak saya harus menganggarkan sekitar 4,5 sampai 6 jutaan untuk meng-hire seorang ahli yang bisa mengiklankan Facebook Ads. Nah, dari situ saya mencoba mencari informasi. Kalau saya freelance kan, siapa yang menawarkan freelance kepada saya? Akhirnya ada teman yang menawarkan freelance dengan istilahnya jatah setiap hari berapa kali posting atau apa gitu kan ya. Seperti itu dia menarik sekitar 1,5 juta. Otomatis langkah awal sebelum bisnis saya besar dan sebagainya, saya ikut freelance dulu. Sehingga saya keluarkan biaya sekitar 1,5 juta. Nah, kemudian ternyata bisa membesar, dan kalau saya hitung-hitung, kalau ini saya freelance kan nanti biayanya ini, atau mungkin nggak terlalu optimal, maka saya mulai membangun tim sendiri. Saya merekrut tim sendiri untuk membangun tim digital marketing ini. Jadi kalau misalnya, bayar tadi berapa budget ini? Ya sekarang itu kita juga lihat sekarang pasarannya juga seperti apa kan? Anda juga punya kompetitor. Ya. Kompetitor menawarkan berapa? Tapi kalau saya sebagai seorang pengusaha yang tadi saya awalkan, biasanya kalau saya membudget untuk seorang digital marketing, gaji yang saya berikan sekitar 1,5 sampai 2 kali UMK. Jadi karena mereka punya keahlian yang khusus. Ya. Dan ini kita butuhkan juga ya untuk menghadapi berbagai tantangan di dunia marketing secara online saja untuk memasarkan usaha kita. Baik, berikutnya ada Ibu Supina yang sudah bergabung bersama dengan kita live. Halo Ibu Supina. Atau Ibu Elsa dulu yang sudah bergabung. Halo? Oh, Ibu Supina. Boleh dinyalakan audionya, Ibu? Silakan, Ibu. Audionya, Bu? Kita langsung ngobrol dengan... Iya. Assalamualaikum, Ibu. Selamat siang. Sedang berada di mana domisili? Di Medan, Mbak. Medan, Paras. Silakan dengan Pak Yuda. Ya, halo, selamat siang. Halo, Bu Supina. Ya, ini saya Supina dari Medan. Saya mau nanya, saya kan baru merintis usaha. Saya baru buka seperti makanan, seperti burger, sosis, makanan fast food gitu kan. Nah, saya baru mencoba untuk memasuki aplikasi ke Grab. Sudah 2 hari sih, tapi belum ada yang nyangkut gitu kan. Ya. Nah, terus gimana sih kiat-kiatnya supaya yang pembaca melihat itu wah tertarik gitu. Terus saya juga apakah bisa memasarkan produk saya itu usaha itu di Shopee gitu. Sementara kan yang saya tahu Shopee itu kan seperti yang bisa dibawa ke pengiriman luar kota. Nah, kalau makanan seperti ini kan apakah bisa saya masuk ke Shopee gitu untuk daftar usaha saya? Terima kasih. Terima kasih Bu Supina. Silakan Pak Yuda. Ya, jadi gini, Shopee itu kalau di kuliner platform yang dia gunakan adalah e-wallet-nya atau e-money. Jadi mereka punya namanya ShopeePay. Jadi mereka seperti pelanggan-pelanggan saya, mereka bisa belanja dengan cara scan barcode, kemudian saldonya ShopeePay-nya mereka terpotong. Ya. Jadi intinya bahwa ini untuk segmen pelanggan-pelanggan dine-in atau take-away. Kalau untuk ShopeePay, ya, pelanggan dine-in atau take-away. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, bagaimana platform Shopee yang lain? Platform Shopee yang lain, kalau untuk makanan yang istilahnya siap saji dan sebagainya, belum ada. Mereka menyediakan platform ini. Tapi kalau misalnya Bu Supina membuat makanan Anda dalam bentuk frozen, ya, istilahnya bisa tahan, ya, itu bisa menggunakan platform Shopee. Ya. Gitu. Jadi menggunakan barang nanti dikirim, tapi barangnya adalah bentuknya frozen atau barang yang istilahnya punya masa expirednya cukup lama. Ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya makan itu harus dimakan hari ini, ya saat itu juga, maka Shopee menggunakan platform namanya ShopeePay, yang mereka membuat ada platform yang untuk belanja take-in atau take-away dengan scan barcode, ya, sama seperti GoPay atau OVO. Itu Bu Supina. Itu harus di merchant-nya ya? Ya. Gitu. Jadi seperti itu. Nanti di merchant-nya didaftarkan, nanti akan dapatkan barcode dari pihak ShopeePay. Oh gitu. Oke, baik. Makasih. Terima kasih Ibu Supina. Selamat siang. Selamat beraktivitas kembali.
Iya. Nah, tadi masih bicara soal bisnis olahan makanan yang dijual di marketplace nih, Pak. Ada Feby Mudianto yang juga bertanya, kalau ingin go online untuk berjualan makanan, seperti misalnya GoFood atau Shopee gitu ya, perlu legalitas atau tidak ya? Biasanya seperti apa saja dokumen-dokumen yang perlu diurus? Ya, jadi platform GoFood maupun GrabFood tidak ada istilahnya itu harus berbadan usaha atau harus ada bentuk CV, PT, dan sebagainya. Jadi pribadi pun tidak ada masalah. Jadi tinggal mengisi data nama, tempat, usahanya, kemudian kita memfoto tempat usaha kita, ya, dari formulir itu nanti diberikan mereka nanti akan melakukan survei, sekitar 3 sampai paling lama 2 minggu, maka kita bisa terdaftar. Ya, istilahnya terdaftar dalam platform itu tadi. Tapi kalau sampai mengikuti program-program promo, nah itu akan nanti kita dilihat. Mereka kalau misalnya laris dan sebagainya, itu pasti akan didatangi oleh mereka. Dan mereka mesti menawarkan promo-promo lebih lanjut. Jadi kadang-kala sebelum kita mendapatkan promo dari pihak GrabFood program itu, di GrabFood juga bisa disetting kita mendiskon sendiri. Bisa mendiskon sendiri harga kita. Nah, tentunya supaya ini laris, seperti saya katakan tadi, Anda harus menguatkan lagi ke Facebook atau Instagram Anda, yang di mana Anda mempromosikan tentang link yang ada di GoFood maupun GrabFood ini. Jadi seperti itu. Supaya orang, mau pesan lewat GoFood atau GrabFood. Gitu, Mbak Indri. Ya, ada Pak Kosasi juga, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pak Kosasi, selamat siang. Apa bedanya ya Pak, karakteristik produk antara offline dan online? Apakah ada perbedaan harga misalnya gitu ya, antara offline dan online ini, dan kemudian kalau ada, apa yang mendasarinya? Wah, silakan Pak, ini menarik sekali untuk dibahas. Betul, jadi gini, kalau misalnya offline, berarti kan kita mengupayakan sendiri, artinya itu semua tergantung daripada kita, ya. Artinya kita punya kolam sendiri lah ibaratnya, pelanggan-pelanggan kita dan sebagainya. Otomatis orang datang dengan harga yang kita tentukan. Nah, sedangkan pada saat online, otomatis kita masuki kolam yang lain, komunitas atau istilahnya punya market yang berbeda. Yang mereka sendiri kalau misalnya memasarkan produk kita, ya otomatis ya mereka minta bagi hasil. Jadi kalau kita masuk ke GoFood atau GrabFood, maka ada fee yang kita berikan kepada mereka dari harga yang kita jual, omset itu sekitar 15-20%, tergantung negosiasinya. Ya. Nah, supaya kita tidak rugi, ya maka kita biasanya kita up harganya. Kita up, apalagi nanti ada program-program promo yang dari ini. Tetapi istilahnya ini kan masalah yang nantinya akhirnya kan oleh pihak GoFood atau GrabFood kan mereka kan sudah punya pelanggan. Yang mereka otomatis diiklankan ini karena mereka juga butuh supaya bisnis kita juga omsetnya bagus gitu ya. Karena kalau omsetnya besar ya mereka juga dapat fee yang besar juga. Jadi seperti itu. Nah, awal-awal memang kita dulu GoFood atau GrabFood diskon-diskon yang mereka berikan itu mereka yang tanggung. Mereka yang istilahnya bakar-bakar duit gitu ya. Tapi ya selain satu perusahaan, mereka pasti punya budget marketing yang akhirnya ya terus dikurangi atau dibatasi. Nah, sekarang ini programnya kalau ada diskon-diskon, masih ada bagi hasil dengan mereka. Jadi, siapa yang nanggung lah ibaratnya gitu, bukan dibagi hasil, ditanggung sama apa namanya. Jadi, seperti nanti ini 10-10, saya sudah dapat informasi dari pihak GrabFood. Pak, ini ada program 10-10, 10 Oktober, kita akan ada diskon 50%, gitu ya. Jadi yang istilahnya 59% ditanggung oleh GrabFood, yang 41% ditanggung oleh Mersan. Kita ikut, gitu kan ya. Nah, harganya sudah kita setting supaya nanti kita tetap meskipun diskon 50% kita masih dapat untung. Tetap dapat untung. Jadi seperti itu membedakan. Ya, ya. Jadi kalau di marketplace seperti misalnya juga di Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya, kita sendiri juga harus aktif ya Pak ya untuk mengadakan promo, kemudian juga mengikuti agenda-agenda promo yang biasanya mereka sudah punyai, misalnya 10-10 dan 9 itu ya. Itu juga bisa dimanfaatkan untuk bisa diikuti supaya bisa menaikkan lagi efektivitas promosi dari UMKM sendiri. Baik. Ada Gina Andriana Sormin bicara soal ini nih, untuk jualan di marketplace tadi Shopee atau Tokopedia atau yang lainnya. Bagaimana kita bisa masuk untuk jualan ya Pak? Karena pas di download, saya bisanya beli, bukan jual. Nah ini informasi awal Pak, silakan. Pasti ada yang belum paham bagaimana caranya bisa menjual. Ya pasti ada link untuk customer service gitu ya, oleh mereka. Saya agak lupa karena ini tim saya yang mendaftar gitu ya untuk ke Shopee. Tapi yang ditanya Shopee itu gini, yang Shopee ya, kalau saya dulu saya didatangi oleh Shopee karena sebelumnya tim Shopee ini
orang timnya GoPay. Nah, mereka sudah pernah kerjasama dengan kita, terus kemudian dari GoPay dia pindah ke Shopee. Nah, otomatis kan cari market ya Laziza yang didatangi dulu. Jadi tanpa kita mendaftar, mereka mendatangi. Tetapi kalau untuk GoFood atau Grab dan sebagainya, mereka sudah punya kayak semacam customer service-nya. Misalnya saya di Kota Sidoarjo ada kantornya untuk pendaftaran itu tadi, kan ya. Nah, kalau untuk pendaftaran di Shopee ada, memang tim saya ya yang ini saya nggak sampai, tapi ada kontak-kontak. Tapi coba sih nanti besok kalau di Telegram saya carikan informasinya, gitu ya. Kalau bisa ada di Telegram data-data mengenai ini yang tidak bisa saya jawab karena saya tidak terlalu masuk ke teknis masalahnya. Oh ya, baik. Baik, nanti akan dibantu oleh Pak Yuda melalui Telegram ya untuk diskusi. Telegram nanti bisa saya anukan kalau misalnya mendaftarkan Shopee kepada siapa ini untuk jadi toko lah ibaratnya semacam itu. Sepertinya juga akan mendapatkan pendampingan kalau saya tidak salah untuk masing-masing ya Pak ya, untuk masing-masing yang akan dibangun. Jadi mungkin Bapak Ibu yang belum terlalu terlalu dekat dengan informasi teknologi yang sekarang mesti harus bagaimana, sepertinya nanti akan didampingi juga kok oleh mereka. Jadi tidak usah takut untuk go online ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Nah, untuk Bapak Ibu semua yang ingin ngobrol langsung dengan Pak Yuda, silakan langsung klik tombol raise hand. Jangan lupa ya Bapak Ibu, saya akan bantu untuk Bapak Ibu bisa live langsung dan ngobrol dan diskusi tentunya mengenai topik yang sangat spesifik dan kita bicara tentang go online dari offline, terus kemudian bagaimana supaya bisa membangun bisnis yang juga sukses di ranah online. Baik, ada Fatmawati Syam. Selamat siang Ibu. Pertanyaan saya, bagaimana kalau produk sudah masuk ya Pak di marketplace, tapi akhirnya vakum dan tidak maksimal? Dan bisakah saya buka sistem PO di marketplace? Bagaimana Pak menurut pengalaman Pak Yuda? Ya, jadi semua saya kira ada itu ya. Jadi ketentuan yang bisa kita lakukan. Ya. Jadi bahkan di GoFood juga bisa ada platform mengenai PO juga. Ya. Nah, tapi memang teknis seperti apa saya juga nggak bisa sampaikan di sini karena memang temanya tidak membahas ke masalah ke teknis ke marketplace ke sana. Tapi intinya sebisa mungkin memang kalau nanti ada pelatihan tentang khusus mengenai ShopeePay, Tokopedia atau Lazada, tolong diikutin. Itu pasti ada bagaimana mengoptimasi. Artinya apa? Seperti yang dikatakan oleh Mbak Endri, ya kita kalau sudah masuk ke platform itu, ya nggak boleh diam. Betul, harus aktif. Nah, jadi seperti saya tadi bilang ke Shopee tadi itu. Ya, jadi saya tanya ke anak saya, kenapa kamu pilih Shopee yang ini? Ya harus gini nih. Dia sebagai pelanggan aja tahu kriteria mana yang mau dipilih. Jadi keinginan pelanggan ini yang harus bisa diterjemahkan kita sebagai seorang toko yang otomatis ada budgeting marketing yang harus kita keluarkan awal dulu untuk bisa membuat toko kita rame. Jadi seperti itu. Bisa jadi kita sudah membudgetkan awal-awal berapa bulan atau apa, kita masih belum bisa mendapatkan keuntungan. Jadi dagang itu juga nggak bisa kita ngomong kita bikin toko langsung buka langsung minta untung gitu kan. Rame gitu ya. Oke. Ya, jadi harus ada budgeting marketing yang cukup besar untuk bisa membuat toko kita rame. Setelah itu budget ini dikurangi sambil kita melihat bagaimana perkembangannya lanjut. Kalau untuk rumus budgeting marketing tadi Pak di marketplace katakanlah gitu ya Pak, itu juga mendasarkan pada riset pasar yang di awal tadi atau bagaimana biasanya? Ya, jadi kan sebenarnya kalau masalah-masalah seperti ini, kalau saya sampai saat ini kan budget saya antara 1-2%. Ya. Ya dari omset, ya 1-2% dari omset. Jadi kalau misalnya saya juga di Facebook Ad itu saya anggarkan untuk iklan itu sehari 1 bulan antara sekitar 1,5 sampai 2 juta. Seperti itu. Jadi otomatis ada kita sehari ngiklan ini sekitar 50.000 atau 100.000, tergantung bisnis kita. Tapi ada juga, saya punya bisnis teman saya yang dia pakarnya di Facebook Ad itu, dia bisnis adalah skincare, yang dimana dia harga space antara harga HPP, harga beli sampai harga jual itu cukup tinggi, dan bagaimana dia sudah men-setting pada saat terjadi deal dia harus keluar biaya budget per produknya berapa ribu. Sehingga sehari bisa sampai puluhan juta dia bisa membuat biaya iklannya. Jadi ya masing-masing punya berbeda karakter tergantung produknya. Jadi kalau saya di produk makanan yang dengan GP yang tadi adalah perkembangan GP seperti itu, kemudian saya membacakan seperti skincare, yang jelas beda. Ya. Baik. Jadi ada juga yang kalau ceritanya Pak siapa saya lupa itu dia penjual panci iklan bisa sampai miliaran juga dia setiap hari biaya iklannya. Tapi biaya iklan itu sudah masuk ke dalam harga produk yang terjadi deal itu tadi. Oh, baik. Jadi seperti itu.
bisa dihitung ulang atau dihitung kembali. Ya, tergantung bagaimana proses kita melakukan sistem iklannya ini tadi. Gitu. Iya, ya, baik. Oke, ada pertanyaan berikutnya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk raise hand ya bila ingin ngobrol langsung dengan Pak Yuda. Baik, untuk Pak Ahmad Mahfuz, kalau bisnis kita baru mulai nih Pak, lebih baik dibesarkan secara offline dulu atau boleh langsung online? Kalau seperti yang dipaparkan kan memang sudah besar sebelum go online. Nah, gimana nih menurut Pak Yuda untuk bisnis pemula seperti apa? Ya, jadi gini, memang dalam bisnis itu Anda harus bisa bikin bisnis model. Kalau belajar yang palingan itu bisnis model canvas lah, BMC. Jadi jangan sampai kita bikin bisnis itu nggak jelas mau arahnya kemana. Jadi bisnis itu harus bisa menjawab kebutuhan masyarakat, bisa menjawab apa yang diinginkan, atau kita bisa menyembuhkan sakit dari pelanggan kita. Sehingga pada saat kita launching itu nanti betul-betul dibutuhkan di zamannya dan di saat itu. Kemudian dari value yang sudah kita buat, value proposition ini, nanti kita akan jabarkan ke masalah channel-channel distribusi yang mau kita lakukan. Bagaimana mendelivery produk kita ini dengan cara-cara apa? Bisa offline, bisa online, dan masing-masing didetailkan. Ya. Kemudian mendeliverynya misalnya cara promosinya lewat apa. Jadi sebenarnya saya juga kepingin teman-teman UKM juga belajar tentang BMC ini sebagai pebisnis awal-awal, sehingga nanti akan ketahui key activity kita apa, key partner kita seperti apa, gitu ya, cost-nya juga seperti apa, itu akan disusun dalam bentuk satu diagram yang ada 9 kotak yang kita buat ini tadi. Dari situ nanti kita akan paham. Jadi pada saat kita menentukan, oh kita mau ke sini, yang penting adalah kita harus paham dulu value proposition dari produk kita ini. Okay. Kalau emang itu nggak dibutuhkan, sekedar pokoknya pintar masak, kemudian dijual, ya mungkin bisa. Kalau memang customer-nya nggak butuh, ya sulit mau di-deliver dengan cara apa, gitu kan. Ya, ya. Jadi seperti itu. Dan kita juga harus belajar tentang SWOT, strength, weakness, opportunity, and threat. Jadi pada saat kita mempelajari produk kita harus tahu kekuatan kita di mana, kelemahan kita apa, opportunity-nya, peluangnya kita di mana, ancamnya kita seperti apa. Kemudian kita juga harus belajar tentang 4P, produk, promotion, ya, place, dan sebagainya. Artinya kita juga harus belajar tentang ini. Di hadapan dengan pesaing-pesaing kita juga seperti apa. Terus saya dulu waktu saya masuk ke Laziza di Sidoarjo, saya juga tahu, saya langsung melihat kompetitor kita seperti apa. Saya kumpulkan semua ayam-ayam mereka, kita rasakan apa yang menjadi keinginan dari konsumen dari sisi produk atau rasa. Kemudian kalau saya melawan mereka dengan cara apa? Oh ini sudah kuat, pelayanannya bagus. Akhirnya yang saya lawan adalah saya langsung membuat cabang buahnya. Sehingga tadinya GoFood-nya, saat saya buka GoFood kita itu, ini ada berapa? Ada 3. Langsung saya bikin cabang banyak di Sidoarjo ada sekitar 15. Langsung yang pesaing saya tenggelam di GoFood-nya itu. Tapi itu butuh effort, gitu kan ya. Tentu saja. Baik, juga perlu ada riset, kemudian juga menganalisa kembali, terus kemudian juga mengevaluasi dan juga ada inovasi di sana ya. Untuk memang tidak mudah. Kalau mudah banyak orang berbisnis gitu. Ya. Bukan berarti tidak bisa. Tapi bukan berarti tidak bisa. Ya. Harus tetap dicari celahnya, terutama di masa pandemi seperti ini ya. Ada juga Ibu Cynthia Paramita, selamat siang Ibu, selamat bergabung juga dengan kita. Katanya gini Pak, saya pernah ikut pelatihan dari salah satu platform untuk memasarkan produk secara online. Tapi kendalanya adalah bahwa ongkos kirimnya lebih mahal dari harga produk yang saya jual. Jadi banyak pembeli yang sudah oke, terus tiba-tiba batal gitu Pak, karena tingginya ongkir. Untuk platform yang menyediakan gratis ongkir itu maksudnya sesuai dengan pengalaman Bapak, ongkirnya ditanggung oleh platform atau penjual ya? Iya, jadi kalau di Shopee itu kan dia ada voucher dia menyediakan voucher-voucher gratis. Dan itu kalau penggemar Shopee saya tahu sendiri, anak saya itu kalau udah ada voucher-voucher itu langsung di esep gitu. Yeah. Jadi itu disediakan oleh pihak Shopee. Okay. Ya. Jadi disediakan oleh pihak Shopee dan Shopee memberikan kepada pelanggan-pelanggan mereka yang dinilai mungkin dinilai belanjanya banyak dan sebagainya. Jadi saya pun juga seperti itu. Saya di GrabFood pun seringkali saya dapat voucher-voucher gratis, diskon. Dan saya lihat tidak semua pelanggan itu mendapatkan yang sama. Karena saya sering belanja, maka diskon yang saya dapatkan, voucher itu lebih besar daripada di anak-anak saya yang punya handphone. Saya lihat kok beda diskonnya, jadi seperti itu. Jadi semua platform juga sudah punya data,
semakin banyak kita pelanggan juga semakin belanja, semakin dia juga mendapatkan voucher-voucher ini. Nah, di Shopee itu terkenal mereka sering memberikan voucher-voucher ongkir gratis ini. Oke. Jadi seperti itu. Ya. Jadi dengan biaya kirim berapa dan sebagainya, mereka menggunakan ke sana. Makanya akhirnya banyak orang mendownload Shopee karena program-program ini. Shopee dari mana? Ya bisa jadi Shopee kan ya tadi dia juga punya strategi. Ya. Agar duitnya mungkin lewat voucher ongkir ini dulu. Voucher ini. Okay. Seperti itu, Mbak Hendri. Jadi sekali lagi memang harus banyak yang perlu dipelajari baru, tapi memang ini di awal memang membutuhkan effort ya, tapi ini pasti akan worth it juga untuk usaha UMKM teman-teman semua, karena tetap bisa kita memasarkan produk kita dari Sabang sampai Merauke kalau sudah melalui marketplace seperti itu ya Pak ya. Ya, betul. Jadi mudah-mudahan juga bisa membantu. Kemudian juga ada Khairul Amri, selamat siang. Kalau menurut Khairul gini, sosial media apa Pak yang paling recommended untuk melakukan usaha online? Tadi kan sudah disebutkan beberapa yang top pick di atas adalah YouTube misalnya, kemudian WhatsApp, kemudian Facebook, baru Instagram ya. Apakah di semuanya harus ditaruh atau dipilih-pilih sesuai dengan kebutuhan Pak? Atau sesuai segmen? Kalau saya bicara semuanya, seperti saya pun tidak bisa semuanya. Saya tahu YouTube itu bagus. Ya. YouTube penggemar banyak. Tapi sampai saat ini Laziza belum masuk ke sana. Pertama, satu, saya belum punya tim kreatif. Ya, tim kreatif untuk bisa masuk ke YouTube. Karena YouTube sebagai platform video, maka otomatis saya punya tim fotografi, tim video ya, yang bisa membuat konten-konten yang menarik, bikin vlog dan sebagainya. Saya masih belum punya tim ke sana. Nah, sehingga kayaknya sampai saat ini pun Laziza belum bisa masuk ke YouTube. Karena keterbatasan dari tim yang saya miliki. Nah, sehingga akhirnya saat ini yang saya lakukan adalah di Facebook, karena saya punya tim yang bisa FB Ads, Instagram Ads, dan WhatsApp. Bahkan kalau WhatsApp itu hampir semua karyawan saya harus melakukan promosi lewat WhatsApp. Jadi banyak kan kita arahnya ke sana. Jadi artinya kalau mau masuk yang di mana atau di mana tergantung tim Anda. Ada teman saya yang jualan daster, ya jadi saya di TDA Sidoarjo itu jualan daster dan dia passionnya adalah di TikTok. Jadi akhirnya dia setiap kali mempromosikan lewat TikTok. Dan memang dia tuh kalau sudah posting TikToknya tuh langsung followernya itu banyak. Jadi dia akhirnya mempromosikan lewat TikTok. Jadi dari TikTok akhirnya disebarkan di Facebook dan sebagainya. Dia tidak bermain di Instagram sama sekali. Dia tidak bermain di YouTube. Gitu loh. Karena dia ahlinya passionnya di TikTok, akhirnya dan di Facebook saja. Jadi seperti itu. Kalau menurut Bapak, jadi harus fokus dulu misalnya dibesarkan di TikTok atau di beberapa dulu gitu, misalnya TikTok dan Instagram dulu baru ke... Ya, emang tergantung passionnya ya, dari timnya. Dari passion timnya, mana yang mereka mampu, bukan berarti terus tidak sama sekali harus wajib ke sana, mana yang Anda mampu dulu. Jadi seperti itu. Kalau misalnya bisa WhatsApp, ya promosi WhatsApp dan sebagainya, ya itu lakukan dulu, bikin konten-konten di WhatsApp. Iya. Karena tentu saja kalau sudah memasarkan produk melalui sosial media harus berkomitmen untuk membuat konten dan juga promosi ya. Ini juga perlu dipikirkan juga nih. Jadi timnya mampunya seperti apa tadi yang Pak Yuda juga ingatkan ya. Jangan sampai kemudian yang satu sudah jor-joran di situ lalu kemudian berhenti, kan sayang juga promosinya. Nah, berhubungan dengan konten, Rini Mulyaningsih, selamat siang Ibu. Katanya bagaimana ya Pak bikin iklan atau konten yang bisa menarik konsumen? Silakan Pak. Ya, yang pertama Ibu harus sering-sering melihat konten-konten yang sejenis ya, yang promosinya seperti apa. Ada soft selling, ada hard selling, gitu kan ya. Jadi orang yang secara nggak sadar, dia akhirnya ini gitu ya. Seperti di teman saya di TikTok itu, dia tidak pernah langsung mempromosikan harganya dasar segini, itu kan hard selling. Tapi aktivitas dia di store, membuat kata-kata bijak dan sebagainya, itu juga satu semacam cara dia untuk mempromosikan dia. Dia tidak perlu menonjolkan bahwa daster ini harganya 10.000, 15.000 gitu ya. Tapi aktivitas dia, dia pada saat mengemas istilahnya itu mengemas pesan-pesanan di ruangan dia banyak, itu adalah salah satu soft selling tanpa ada kata-kata yang macam-macam. Iya, betul. Jadi menarik gitu ya Pak ya. Tapi di makanan seperti saya jual paket ini, menu ini, ya pasti ada harganya. Betul. Jadi sesuatu memang berbeda satu dengan yang lainnya. Gitu. Ada yang hard selling, mayoritas hard selling, ada yang cukup soft selling saya sudah bisa ngantarkan ke sini. Tergantung produknya. Tergantung juga ya itu semuanya. Dan kemampuan kita sendiri juga. Iya, betul. Itu karena kalau hanya bisa foto ya foto, bagaimana kita menggambarkan foto ini adalah suatu semacam membuat orang menarik.
Ya. Kalau teman saya itu ya tadi, dia mainan guyonan sama teman-temannya di store-nya dia dengan dasar itu, akhirnya juga orang, ya lucu-lucuan orang juga akhirnya tertarik, oh ternyata. Iya. Karena Di sekarang situ, juga konten behind the scene juga menarik ya Pak ya. betul. Jadi tidak hanya apa yang ditampilkan di jualannya saja, tapi di belakangnya tuh gimana usahanya. Nah itu tuh bisa jadi konten yang menarik juga Ibu untuk nanti dipublikasikan. Jadi sekarang itu lebih variatif untuk konten-konten. Tidak harus belajar mengenai tulisan-tulisan dengan kita. Ya istilahnya ya tergantung ya memang harus kita orang pengusaha harus punya suatu semacam ide ya. Betul. Harus punya banyak-banyak ide. Ya, dengan cara banyak belajar, cara membaca, melihat gitu. Ya. Kemudian juga kompetitor kita melakukan apa dan lain sebagainya. Betul. Kita bisa modifikasi lagi. Baik, sudah bergabung bersama dengan kita secara live ada Demetriana Jelita Hanu. Halo, selamat siang. Sudah bergabung bersama dengan kita. Apa kabar? Demetriana Jelita Hanu. Wah, namanya cantik sekali. Manggilnya harus apa nih? Jelita, Hanu, atau Demetriana? Silakan. Ingin ngobrol langsung dengan Pak Yuda. Dan bisnisnya apa ini, Demetriana? Oke, sambil menunggu, sambil saya bacakan pertanyaan yang lain ya, Pak ya. Ini terkait soal tadi ini, sosial media. Nih Pak, Aniza Nur Azizah katanya. Bagaimana pengaruh giveaway, Pak, terhadap followers dan pembeli di Instagram? Lalu kemudian bagaimana bikin budget giveaway yang kita adakan supaya nggak mengalami kerugian juga. Nah, ini kadang-kadang apakah terlalu banyak giveaway? Apa harus berapa kali dalam 1 bulan misalnya gitu? Silakan, Pak. Yang jelas harus tahu tujuan dulu. Give itu kita buat untuk apa? Ya. Jadi kalau seperti saya katakan, kita ini kan membangun Instagram kan butuh engagement, ya, butuh interaksi. Ya. Nah, supaya kalau kita hanya posting biasa, orang tuh di Instagram sudah terkenal. Foto bagus apa ya cuma suka, tapi kan berarti tidak ada interaksi. Gitu kan ya. Maka muncullah suatu budaya atau suatu semacam optimasi yang dilakukan oleh para Instagram, akhirnya dia bikin giveaway, hadiah. Ya, akhirnya dengan syarat apa? Nge-tag temannya. Ya. Nah, kadang-kadang karena sering-sering kita nge-tag, mereka sering-sering giveaway, yang di-tag ini akan, oh ini di sini Instagram ini banyak sering kali kasih giveaway, akhirnya mereka mengikuti, gitu ya. Dengan diikuti itu otomatis kita mendapatkan tambahan follower yang betul-betul yang aktif, bukan follower beli. Pasif ya. Karena ada juga Instagram yang follower banyak ternyata dari beli akun, gitu kan ya. Jadi ini betul-betul follower yang aktif yang mereka melihat bahwa di Instagram kita itu akhirnya sering ada ini. Yang biasanya kan anak ABG, anak milenial itu kan kalau giveaway kan seneng, gitu kan ya. Nah, berapa budgetingnya? Ya tergantung. Anda kan juga bisa menilai pada saat Anda memberikan giveaway ini, Anda kan ada di Instagram kita itu tentang grafik database kita juga. Betul. Ya, setelah kita melakukan ini ada kenaikan atau tidak? Seberapa banyak kenaikannya? Jadi seperti itu. Makanya jangan heran sekarang para selebriti juga berani kasih giveaway jor-joran. Sampai 100 juta atau sampai 1 M. Ya. Dan sebenarnya giveaway itu ya mereka juga dapatkan dari sponsor yang di-endorse lewat itu tadi. Betul. Ya, jadi kita juga akhirnya ya juga mau nggak mau ya untuk meningkatkan engagement atau kadang-kala meskipun tidak ada giveaway, sekarang yang saya lakukan adalah seringkali kita membuat satu pertanyaan di Instagram kita. Yang akhirnya orang-orang nggak mau akhirnya menjawab. Gimik-gimik gitu ya Pak ya. Jadi seperti itu. Itu juga bisa. Ini permainan konten ini harus kreatif, harus berinovasi ya, harus ngikuti tren sekarang. Ini supaya nggak ketinggalan ya dan tetap bisa mempromosikan produknya dengan baik. Baik, ada Rizky Janatul Makwa yang sudah bergabung bersama dengan kita. Selamat siang Mas Rizky. Halo, sedang berada di mana domisili dan apa bisnisnya? Ada yang ingin ditanyakan barangkali dengan Pak Yuda? Silakan. Sudah tergabung? Mas Rizky, halo. Halo Mas Rizky. Oke, sambil menunggu deh. Kalau gitu saya bacakan tadi. Oh, sudah tergabung ya? Halo Mas Rizky. Selamat siang. Sedang ada di mana domisili Mas Rizky? Di kota apa? Dari Riau. Dari Riau. Ya. Oke, baik. Silakan dengan Pak Yuda. Ya. Halo. Mas Rizky, silakan pertanyaannya dengan Pak Yuda. Ya, ini kan saya punya produk di bidang minuman ya, Mbak ya. Ya. Nah, jadi saya bingung ini iklannya bagusan yang ads atau freelance. Soalnya kan untuk menjangkau audien yang di lokal aja lebih bagus lewat ads atau freelance iklannya. Oke, baik.
Sudah jelas Pak Yuda pertanyaannya ya. Jadi Jelas. iklannya lebih baik melalui apa ini? Lewat ads atau Ya. freelance? Baik, silakan. Terima kasih Mas Rizky. Ya, jadi gini, kita harus paham juga tentang tadi ya, seperti ada pertanyaan apakah saya bisa masukkan produk saya di Shopee dan sebagainya. Ya. Jadi di sisi makanan kita juga harus tahu bahwa makanan itu yang kita delivery nantinya adalah makanan yang istilahnya itu tahan lama atau tidak. Ya, itu nanti akan menentukan strategi cara-cara pemilihan platform atau promosi kita. Gitu kan ya. Jadi kalau misalnya minuman ini bisa frozen atau tidak, gitu kan ya. Okay. Jadi minuman ini bisa frozen atau tidak. Kalau misalnya bisa frozen, maka Anda kan bisa tahu jangkauannya bisa misalnya berapa kilometer atau berapa hari bisa dikirim, yang dimana produk ini masih bisa bertahan. Tapi kalau minuman itu misalnya kayak es campur, es teler, kalau di frozen kan nggak menarik. Betul. Gitu kan ya. Gitu lah. Es degan kalau di frozen juga nggak menarik gitu kan ya. Kecuali kalau ada minuman lemon atau limonan kesehatan, yang itu misalnya mereka kayak minuman kunyit atau kencur, beras kencur dan sebagainya, itu masih bisa di frozen dan masih bisa dikirim dengan jangkauan yang istilahnya lebar gitu ya, atau berapa hari, maka kita bisa melakukan promosi dengan jangkauan yang lebih lebar. Tapi kalau kita jualan es campur, es teler, dan sebagainya, yang itu tidak mungkin di frozen dan harus dinikmatin saat itu juga, maka paling enggak jangkauannya, kalau di sisi GoFood atau GrabFood itu antara 2 sampai 3 km saja. Oke. Jadi otomatis kalau pada saat kita nanti di FB Ad, ya, mengiklankan di FB Ad misalnya, maka lingkaran jangkauan yang kita tetapkan hanya sejarah itu. Ya, jangan terlalu luas. Ya, percuma nanti orang beli nanti ya keberatan ongkirnya, terus nanti sampai sana juga tidak mungkin lah itu bisa di-delivery produk itu di sana. Jadi itu aja, sebenarnya kita hanya lihat dulu produknya Anda seperti apa. Bagaimana? Nah, kalau 2-3 km, ya otomatis Anda bisa FBA, kemudian dikuatin di GoFood atau GrabFood, karena jangkauan GoFood, GrabFood ya segitu itu. Ya. Tadi masih melanjutkan pertanyaannya Mas Rizky, tadi beliau menulis di kolom chat juga, endorse freelance ini apakah bisa berdampak secara langsung, Pak, kalau bicara soal sosial media ya, tadi dengan menawarkan produk kita, lalu kemudian di-endorse, begitu. Bagaimana sih sebetulnya insight-nya dari situ, Pak, untuk iklan? Ya pastilah. Seseorang yang influencer, memang kerjanya adalah mendapatkan, istilahnya itu mendapatkan followers sebanyak-banyaknya. Dari situ dia nanti akan bekerja sebagai endorser. Jadi seperti itu. Kenapa banyak yang koko buncit misalnya saya itu, ya dengan followers yang 500 itu? Karena terbukti banyak orang yang endorse ke sana, akhirnya penjualannya meningkat, dan sehingga banyak yang juga akhirnya melibatkan dia sebagai influencer. Nah, artinya influencer mana yang kita pilih, ya tergantung jangkauan produk kita. Koko buncit yang saya pilih itu 500.000 orang, mungkin dia bisa sampai nasional orangnya, followernya, atau mungkin Jawa Timur. Maka kalau kita produk dengan level Jawa Timur, memakai influencer dia cocok. Tapi kalau produk kita hanya lokalan saja, maka pakai koko buncit nggak cocok, karena nanti banyak follower yang istilahnya mubazir, ya, melihat tapi nggak bisa menikmatin produk ini. Ya, betul. Nah, tapi kalau selain saya punya influencer yang nasional atau Jawa Timur, saya juga menggunakan influencer lokal. Misalnya saya punya store di Magetan, maka saya cari influencer yang khusus lokal Magetan. Ya. Mungkin di situ followernya cuma 2.000, 3.000 gitu kan ya. Nah, tapi karena dia ini followernya adalah sekitar kota Magetan, maka sangat efektif. Otomatis produk saya akhirnya diinformasikan kepada follower-followernya dia. Jadi seperti itu. Jadi ada juga saya bikin influencer yang di Madiun, karena saya punya store di Madiun. Saya pakai influencer lokal Madiun. Baik. Itu jadi barangnya bisa jadi ready dikirim gitu ya, kalau misalnya orang pengen jadi langsung cepat bisa menikmati. Oke, mudah-mudahan sudah terjawab ya Mas Rizky. Berikutnya masih bicara soal minuman kekinian nih Pak. Ada yang minta tips dari Haetami. Selamat siang, sudah bergabung bersama dengan kita. Terima kasih. Bagaimana cara mengembangkan bisnis minuman kekinian, Pak, di era new normal? Barangkali bisa berbagi tips atau sarannya. Silakan, Pak. Jadi saya sempat salah juga ya, membuat satu semacam pertimbangan kekinian. Kalau nggak salah dulu, Milo Kepal. Milo Kepal, oh ya, yang sempat hit sekali itu. Ya. Itu kan tren banget. Nah, betul. Kan
Saya punya produk Milo juga. Tapi saat itu saya harus membeli infrastruktur alat baru, yaitu untuk es batunya istilahnya dibuat inilah ya, es batu digerus gitu kan, seperti itu. Ya otomatis saat itu akhirnya booming, saya buat, tapi kemudian belum berjalan secara ini sudah hilang. Iya. Datang dan pergi ya Pak. Ya sekarang ada daun janda lubang atau apa gitu kan ya, ini kan juga yang makanya kita harus paham betul produk mana yang nanti akan kedepannya bisa long term atau tidak. Nah kenapa akhirnya Laziza bikin kopi ambiar? Terus Laziza sendiri kepilih kopi ambiar ini sedikit terlambat gitu kan ya, tetapi tidak terlambat gitu kan ya. Nah pertama yang pertimbangan adalah kita harus tahu produk apa dulu yang ini nanti akan bisa sifatnya long term. Bahwa minuman teh, kopi ini kayak semacam sudah budaya di Indonesia, bahkan di dunia. Gitu ya. Nah, tinggal sekarang orang kan lihatnya ada variasi. Nah, pada saat kita memilih kekinian, maka pikirkan bahwa produk ini nantinya ini menjadi satu semacam kebutuhan masyarakat yang tidak pernah henti. Oke, tidak pernah henti. Jadi tidak hanya sekedar kayak dulu ada es pocong, es apa, sekarang ya sudah hilang. Iya. Tapi boleh aja kita berbisnis yang hit and run itu tadi. Pada saat kita ini booming, masuk gitu kan ya. Baik. Untuk mencari ininya revenue-nya aja. Setelah itu selesai ya sudah. Gelombang trennya ya. Ya, gelombang trennya. Okay. Tapi jangan berarti itu akan bisa long term gitu. Oke. Jadi harus melihat tren juga ya, minumannya disesuaikan dengan kondisi saat ini. Lalu kemudian juga pada masa new normal barangkali karena sebagian besar ada di rumah, barangkali banyak juga yang membuat kopi-kopi kemudian dalam bentuk literan ya Pak ya. Nah ini bisa juga jadi salah satu solusi untuk bisa tahan lama disimpan di kulkas untuk bekerja dan lain sebagainya. Itu adalah inovasi dan kita bisa lakukan itu selama masa pandemi. Nah untuk Eka Fahri juga selamat siang. Dari pengalaman usaha Bapak, kesulitan atau tantangan apa saja yang pernah terjadi dalam pemasaran online Pak, terutama dalam bisnis makanan ya. Lalu kemudian solusinya seperti apa? Silakan Pak Yuda. Ya jadi tidak ada istilahnya kita tidak menghadapi ya gitu ya. Jadi yang tentunya yang kita lihat memang Laziza masuk ke online ini memang sebagai pionir ya. Dan kita langsung genjot dan kita akan jadi seperti ini. Dan kalau ataupun misalnya kita bilang tantangan ya artinya bahwa setelah melihat ini berhasil maka muncullah pemain-pemain baru. Ya. Tetapi saya yakin bahwa pemain-pemain baru itu tidak bisa mendapatkan boomingnya yang Laziza dapatkan. Jadi Laziza masuk dulu di GoFood itu masih istilahnya mereka itu bakar duit gitu kan ya. Jadi akhirnya kita bisa mendapatkan promosi yang luar biasa di sana. Nah sekarang tinggal tantangannya sekarang ini adalah dengan sekarang tidak ada lagi bakar duit, otomatis kita harus bersaing kepada restoran-restoran yang sudah mapan, yang sudah dia cukup bagus dan memiliki budgeting marketing yang juga cukup lumayan, maka ini yang harus kita ikutin juga. Jadi seperti itu. Nah, tentunya memang istilahnya saat ini online ini masih menjadi suatu prioritas di tempat kami. Itu akhirnya merubah bisnis model Laziza. Karena terus terang di fried chicken ini kalau kita bicara masalah offline, orang offline itu masih butuh kenyamanan. Nah, terus kan kalau misalnya kita bicara kenyamanan, Laziza tidak mungkin bersaing seperti McD maupun KFC. Ya. Karena fasilitas yang kita sediakan tidak bisa seperti mereka. Kalau fasilitas kita sediakan mereka, maka otomatis harga akan nambah. Baik. Karena fasilitas itu dibayar dari selisih harga itu tadi. Nah, tapi tentunya kalau kita nambah, harga kita menjadi sama dengan mereka, orang pasti tidak akan menarik lagi. Makanya Laziza memilih jalur online. Ya, yang dimana orang tidak memikirkan masalah fasilitas, tapi mereka menginginkan produk yang oke, produk yang bagus, produk yang enak, gitu kan ya. Kemudian mereka di delivery tempatnya. Karena pada saat nanti kalau misalnya ini KFC, McD, ini Laziza sampai di rumah ya, orang tidak lagi bicara masalah kenyamanan. Orang akan mempertimbangkan dari rasa dan harga dan pelayanan kecepatannya itu tadi. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih. Layanan ini juga jadi salah satu hal yang penting ya, bagaimana kita melayani pelanggan, servisnya, kepuasan pelanggan itu jadi yang utama juga, terutama dalam situasi seperti sekarang ini. Ada Agus Bambang Kusmala Hadisiswanto, selamat siang Pak, sudah bergabung bersama dengan kita. Untuk di Facebook, penjualan di Facebook, bagaimana supaya kita menarik pembeli lebih banyak di Facebook? Tadi selain Facebook Ads Pak,
apakah bergabung juga di grup? Karena kan di Facebook kan juga ada grup juga ya Pak ya? Ya, jadi di Facebook itu ada komunitas atau istilahnya itu kalau sebelum saya jadi semua saya masukin. Saya biasa masuk di komunitas kuliner. Oh ya. Ada kuliner Madiun, kuliner Magetan, kuliner Surabaya, kuliner setiap hari sampai saat ini pun tim saya dan saya sendiri masih melakukan promosi di sana. Apakah itu efek atau tidak? Tapi bagi saya itu nomor 2. Tapi jelas bahwa orang akhirnya membuka di komunitas ini akan bisa mendapatkan informasi tentang Laziza. Oke. Nah, jadi kalau yang ditargetkan Facebook iklan yang ditargetkan ya berarti harus pakai FB Ads. Kalau yang di komunitas ini kan gratis gitu ya. Ya. Oke, jadi bisa masuk ke segala lini karena sekarang ini banyak ini makanya juga jadi salah satu alasan Pak Yuda memutuskan harus ada tim digital marketing sendiri ya Pak ya. Karena memang banyak yang perlu dilakukan ya. Kalau nggak punya tim kayaknya susah ya Pak. Betul. Punya tim sendiri. Nah, ini juga supaya bisa tetap up di media sosial. Ini juga menjawab pertanyaan dari Ibu Anita Uslianti, bagaimana supaya tetap up di media sosial. Tadi ada banyak sekali cara Ibu. Salah satu yang dilakukan adalah untuk muncul di mana-mana ya. Itu sudah ada tempatnya atau komunitasnya, jadi tinggal masuk-masuk saja, atau kemudian juga bisa belajar bagaimana cara berstrategi digital di ruang digital maksud saya. Lalu kemudian juga bisa memanfaatkan ads dari masing-masing platform ya. Ada Demetriana, saya tadi sudah mengajaknya bergabung tapi sepertinya masih belum bisa. Nah, saya bacakan pertanyaan dari beliau ya Pak, cara membuat web order seperti apa untuk Laziza sendiri? Ya, jadi gini, web order itu kita beli ininya. Kayak orang beli apa sih? Anunya apa? Website gitu ya. Jadi yang sudah template ya. Template website kemudian kita isi konten-kontennya. Jadi sama dari website utama ya Pak atau bagaimana? Jadi kalau itu bisa di Instagram nanti kita kasih informasinya ya. Baik. Jadi ada linknya yang kita bisa beli template-nya, kemudian tinggal kita isi konten-kontennya. Baik. Ada perbedaan kalau beli satu harga katakanlah 500, beli lebih dari ini ada harganya 150 gitu kan ya. Nah, kemudian Laziza kemarin itu beli banyak karena ada store banyak. Jadi per template-nya hanya seharga sekitar 50.000 100.000 jadi seperti itu. Baik. Nah, kemudian ada cara-cara untuk mengisi template-template-nya itu. Nah, penting bahwa kita kalau ada template itu Anda juga harus punya kemampuan untuk melakukan foto produk. Karena itu nanti akan pasti pengedit foto produk. Ya. Saya rasa nanti ada materi juga tentang foto produk. Ya, betul. Nanti teman-teman bisa belajar. Lalu kemudian harus menyediakan tenaga khusus untuk standby di web ordernya, Pak? Atau bisa dilakukan oleh tim yang lainnya juga? Ya, jadi pada saat web order itu sudah dibuat, nanti kan muncullah link. Ya, link yang nanti akan diberikan kepada customer kita yang entah di Facebook, entah di website, di WA, sorry. Ya, nanti linknya itu dibuka, maka muncullah web order itu. Nanti pelanggan akan memilih menu-menu itu mana yang mereka pilih, kemudian dia mengisi data nama, alamat, ya, dan menu-menu apa, pesan-pesan menu tentang itu. Kemudian setelah itu dikirim, maka nanti link pesanan itu menuju ke WACS kami. Oke. Jadi yang jaga adalah WACS. Jadi nanti CS sudah mendapatkan orderan, nanti dijawab oleh WA, oke, nanti bayarnya gimana, tunai atau transfer, jadi seperti itu. Mungkin ada tambahan-tambahan orderan lain sebagainya. Jadi nanti akan itu berbasis WhatsApp nantinya. Oke. WA-nya juga pakai WA bisnis ya, Pak? Kebetulan kami ada platform baru untuk WA yang di mana satu handphone itu ada buahnya WACS gitu ya. Satu klik itu bisa tersalur ke berapa. Jadi istilahnya gitu ya, Pak? tidak perlu kita menggunakan 5 orang CS gitu ya nantinya. Jadi kalau misalnya kita ada 5 nomor, tidak perlu 5 CS, 1 CS juga cukup menghandle sampai kita akhirnya ke sana. Oke. Terus yang dikembangkan saat ini juga Laziza bikin robot. Jadi nomor-nomor yang sudah ada itu dikirim oleh software robot, jadi secara otomatis. Untuk promosi ya Pak maksudnya? Untuk promosi. Oh baik. Untuk promosi sendiri, untuk Laziza meng-create setiap hari atau mingguan? Setiap hari. Setiap hari konten-konten kita berikan, setiap hari ada posting-posting di Facebook, di Instagram, dan seluruh karyawan wajib memposting. Oh, seluruh karyawan wajib memposting. Ini jadi salah satu tools untuk promosi juga loh, Bapak Ibu ya. Jangan lupa itu ya. Kemudian juga ada Gilang Ramadan. Ini saya pikir gitaris yang bergabung dengan kita, bukan ternyata. Bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan penaikan harga produk, Pak? Kalau produk kita sudah viral atau peminatnya sudah semakin banyak, apakah bisa kita naikkan harganya? Bagaimana, Pak, menurut Bapak? Ya, sebenarnya sangat lazim sekali
Kalau memang produk kita viral, peminatnya banyak, kan itu bicara supply and demand. Tapi ya jangan, istilahnya tetap hati-hati. Ya. Karena harga itu masih sensitif. Artinya kalaupun dinaikkan harus ada alasan. Yang paling yang diterima oleh masyarakat kenaikan harga itu misalnya menjelang Lebaran, misalnya. Ya. Jadi momen-momen ini pun Anda harus paham. Jangan sampai nanti tidak ada isu-isu, ya, tidak ada suatu hal yang dirasa orang melihat bahwa kenaikan harga itu wajar, Anda menaikkan. Pasti nanti akan ada suatu semacam feedback atau balasan. Betul. Ini kok harganya tiba-tiba naik gitu ya? Iya, jadi artinya Anda harus bisa menangkap isu-isu. Kalau pada saat, ini momennya untuk menaikkan harga karena ada isunya Lebaran, atau mungkin kenaikan harga cabai dan sebagainya, maka saat itu Anda bisa untuk menaikkan harga. Tapi kalau isu-isu ini tenang-tenang aja, nggak ada masalah, di luar juga nggak ada isu, tiba-tiba ada kenaikan harga, dengan alasan, kan barang saya diminati orang, ya siap-siap aja, nanti pasti ada balasan atau feedback yang istilahnya sebagai perlawanan dari kenaikan harga yang kita buat. Kalau saya sarankan Anda harus cari timing yang pas. Cari timing yang pas. Ya. Baik. Pak Muhammad Taufikur Rahman, selamat siang juga untuk Anda. Sudah sering mempromosikan produk di media sosial, Pak, tapi masih sepi dari orderan. Menurut Bapak, bagaimana mempromosikan produk yang lebih baik gitu, sehingga dapat closing? Jadi nggak cuman orang, oh ya, atau masukkan keranjang tapi nggak jadi beli gitu ya, Pak ya, supaya lebih maksimal khususnya di Facebook dan juga Instagram. Silakan, Pak Yuda. Ya, jadi kan gini, ya tetap ya, kita ini kan harus, kan sesuatu itu kan tidak hanya kita bicara masalah sekedar mempromosikan. Kita harus paham juga apakah produk yang kita miliki ini sudah menjawab kebutuhan masyarakat atau tidak. Menyembuhkan istilah menjadi satu semacam obat dari sakit yang diderita konsumen kita atau tidak. Jadi saya punya teman dan ya di TDA. Dia ini usahanya adalah makanan oleh-oleh. Makanan oleh-oleh yang di Kota Batu, Malang. Ya. Itu luar biasa dia. Tiba-tiba ada pandemi. Dan otomatis ya dia tidak bisa apa-apa karena wisata juga turun drastis dan sebagainya. Apa yang dilakukan? Dia melakukan pivot karena tahu sekarang kondisinya orang butuh kesehatan. Ada rame-rame isu tentang minyak kayu putih. Akhirnya dibikin minyak kayak kutus-kutus gitu ya. Ya. Jadi minyak. Akhirnya ini menjadi satu semacam revenue stream baru dia. Bapak kok beda jauh dari produknya? Ya nggak masalah, memang kondisi yang menyebabkan dia harus melakukan seperti itu. Tentunya pada saat dia melakukan produk baru ini juga nggak main-main gitu kan ya. Jadi promosinya pun dia lakukan promosi seperti halnya dia secara profesional mempromosikan produk-produk makanan oleh-olehnya ini tadi. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya Anda berpromosi kemudian masih kurang efektif, ya sekarang pertanyaannya apakah produk Anda ini menjawab kebutuhan masyarakat saat ini atau tidak? Menjawab kebutuhan masyarakat saat ini atau tidak. Baik. Betul. Jadi yang dilakukan teman saya itu dia menciptakan produk baru dan sekarang memang musimnya orang itu pakai minyak-minyak itu karena sampai ada istilahnya kita setiap tidur atau dibaluri semua minyak kayu putih gitu kan ya. Jadi penjualan minyak kayu putih sekarang ya luar biasa. Iya. Dia menciptakan juga minyak karena ini memang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan iklan yang seperti itu dia langsung produknya ini cepat habis. Oke. Jadi melihat pasar dan trennya seperti apa. Sekali lagi itu ya, melihat trennya seperti apa. Oke, yang sudah bergabung juga dengan kita ada Valen Stefani Luntungan, sudah bergabung. Halo, selamat siang, Valen. Boleh bercerita dengan kita, sharing atau mungkin bertanya kepada Bapak Yuda, silakan, sedang ada di mana domisilinya. Sambil menunggu Valen, saya juga ingin bertanya lagi kepada... Oh, sebentar. Sudahkah bergabung dengan kita? Oke, masih belum ya. Sambil menunggu ya Pak Yuda, ada Pak Jarod Mediandoko Kabul. Sejauh mana sih kebutuhan promosi dalam online, Pak? Mana yang lebih baik dilakukan, secara organik promo atau berbayar? Adakah strategi yang paling efektifnya? Atau mungkin harus di organik dulu misalnya, baru kemudian disusul dengan berbayar, atau dua-duanya jalan? Silakan. Dalam kondisi seperti ini, ya seperti tadi saya bilang, sulit sih rasanya kalau kita mau jadi pemenang, kita bermain biasa-biasa. Ya, jadi kalau bermain biasa-biasa, ya kita akan dapat hasilnya biasa. Kalau yang Lazizia terapkan saat ini ya, kita harus bermain yang tidak biasa. Karena kita yakin kalau bermain biasa, hasilnya ya tidak akan bisa mengalahkan yang lainnya juga. Target-target yang ditetapkan sulit untuk bisa dicapai. Maka otomatis kita harus ada keluar biaya yang
yang istilahnya bagaimana bisa mendapatkan hasil yang luar biasa itu tadi. Jadi kalau saya bilang saat ini Laziza apakah juga bermain organik dan sebagainya, semua juga dilakukan. Seperti tadi saya bilang, kita main FB Ads, ada biaya, ya, dan kita budgetkan di sana. Kita juga iklan di GoFood dan GrabFood. Tetapi seperti saya tadi, ada juga di Facebook itu ada komunitas kuliner dan sebagainya, yang di situ ada anggota grup lumayan banyak, ada 80.000, 100.000. Kita juga posting itu promo-promo kita di sana. Kita juga posting di database WhatsApp pelanggan-pelanggan kita, yang itu tidak berbayar, gitu kan ya. Artinya semua yang dilakukan tanpa kecuali, mana yang menurut kita bisa. Kalau budgeting kita sedikit, ya nggak banyak, ya organiknya yang diperbesar. Gitu kan ya. Tapi ya hasil yang memang nyata memang lewat iklan-iklan ini. Itu terasa banget. Gitu kan. Yang lainnya untuk nambah-nambah aja, mengingatkan aja orang-orang untuk sebagai komunikasi untuk mempromosikan yang sudah beriklan ini. Jadi seperti itu. Oke, baik. Dan juga kalau nggak salah iklan di media sosial juga perharinya sebetulnya tidak terlalu mahal ya Pak, asal bisa bisa dibudget semuanya bisa dibudget. Iya betul. Disesuaikan juga dengan kebutuhannya seperti apa, mau jangkauan yang kita inginkan berapa anggaran yang dibutuhkan dan sebagainya. Jadi bisa kita targetkan maksimal berapa ribu gitu kan. Betul. Jadi jangan takut duluan dengan ads yang berbayar ya Bapak Ibu ya. Ini masih bisa dipelajari tentunya ya. Pertanyaan terakhir ya Pak, ada Valen Stefani Luntungan yang tadi mau bergabung tapi tidak bisa. Saya ingin bertanya katanya, belum terlalu mengerti dengan penjelasan Bapak mengenai kolom sendiri. Mengapa ini termasuk dalam kekurangan web order Pak? Silakan. Ya jadi kan gini, kalau kita ikut GoFood, GrabFood, mereka kan sudah punya database customer yang mereka dapatkan dari mana saja. Ada pelanggan Gojeknya, ada pelanggan GoBills-nya, ada pelanggan-pelanggan yang lain yang mendownload, yang itu cakupannya cukup besar sekali. Di web order, otomatis kan ini kan artinya yang kita create sendiri. Artinya adanya ikan itu tergantung siapa, ikannya itu ya klien-klien kita, customer kita sendiri. Kalau di GoFood, GrabFood kan klien-kliennya dari klien-klien yang lainnya juga. Ada pelanggannya KFC, ada pelanggannya McD, ada pelanggan yang lain juga, yang juga akhirnya membaca promosi kita. Tapi kalau kita bikin web order, otomatis ya yang di mana yang segera kita punya komunitas kan gitu. Kalau komunitas kita ya tetangga kita, saudara-saudara kita, maka dia yang tahu web order kita. Gitu kan ya. Kita ada di komunitas Facebook kita, otomatis yang tahu adalah orang-orang yang dia di Facebook kita itu tadi. Tetapi kalau di GoFood, di GrabFood itu ada istilahnya bisa menjangkau pelanggan-pelanggan yang lain juga, kompetitor dan sebagainya. Itu tadi. Ya, informasi kita yang dibaca kompetitor juga membaca kita. Jadi semuanya sama-sama. Jadi Iya, baik betul. Pak, boleh nggak satu pertanyaan lagi? Boleh ya Pak? Siap. Karena banyak yang bertanya, jadi yuk kita jawab sebanyak-banyaknya. Pak Ismo Antonius, selamat siang. Pada awalnya sering kita rasakan bagi pebisnis pemula ini rasanya ragu-ragu gitu Pak menggunakan platform digital gitu ya, dan takut juga karena belum begitu menguasai. Pertanyaannya bagaimana membangun sikap optimisme dan percaya diri bagi pebisnis pemula ketika dihadapkan pada ribuan pebisnis yang menjual produknya yang menarik juga lewat bisnis digital. Itu nomor satu. Lalu kemudian bagaimana cara membangun dan menumbuhkan sikap kreativitas dan optimisme dalam menghadapi persaingan pasar yang begitu besar. Pertanyaan pertama dulu Pak, supaya tetap optimis nih. Bapak juga selaku pertanyaan terakhir tapi lumayan berat ini. Silakan Pak Yuda. Iya. Jadi kan gini, memang seperti saya tadi katakan, kalau bisnis itu mudah, ya dan banyak berhasil, mungkin banyak orang berbisnis. Jadi kalau 1-2 tahun orang berbisnis itu hampir 80% itu rontok, gitu kan ya. Karena memang tidak mudah bisnis ini. Tapi memang orang yang berdagang yang sudah istilahnya berbisnis maju itu seperti di Al-Qur'an sendiri atau hadis itu juga punya tempat yang sangat mulia juga, karena dia akhirnya bisa menyelesaikan masalah, menyelesaikan istilahnya membantu banyak orang, bagi banyak orang. Maka yang paling dipentingkan adalah ya tadi, pertama kalau saya menguatkan di sini, satu adalah masalah mindset. Saya tanamkan dalam diri saya bahwa saya membangun bisnis ini bukan karena saya untuk kepentingan pribadi, gitu kan ya. Jadi bagaimana saya bisa hidup, bisa bermanfaat bagi banyak orang. Nah, menumbuhkan rasa ini kemudian setelah kita sudah tekad ke sana, memang belajarnya itu memang tidak bisa langsung instan. Saya masih ingat saat itu saya masih kuliah, saat itu saya jadi ketua Komting, dan kemudian
oleh banyak teman-teman saya jadi saya koordinator untuk fotokopi. Di situ saya memulai berbisnis karena saya hitung, oh di sini saya fotokopi, sini saya kasih harga Rp25 per lembar. Ternyata saya bisa dapatkan harga Rp12,5. Selisihnya itulah yang saya gunakan sebagai keuntungan saya. Jadi sudah punya naluri untuk bisa melakukan istilahnya naluri untuk berbisnis atau berdagang. Saya juga jualan kambing, saya jualan majalah ke sana kemari gitu kan ya. Jadi intinya itu yang saya pelajari sejak awal saya memulai membangun diri saya sebagai seorang pebisnis, pengusaha. Nah, bagaimana Pak sekarang ini di era ini yang kalau belajar dulu gitu kan lama gitu kan ya. Makanya saya bilang Anda kalau memang harus diperhitungkan. Jadi tanda kutip gini loh ya. Tidak semua orang berbisnis itu berhasil. Tidak juga orang yang menjadi karyawan itu juga tidak berhasil gitu. Masing-masing punya passion. Anda harus lihat dulu passionnya Anda di mana. Ya. Anda kalau misalnya yakin sebagai calon bisnis, maka kalau di era sekarang ini cara belajarnya memang tidak mudah. Cara belajar Anda harus meluangkan banyak waktu untuk mengejar ketertinggalan terutama di sisi teknologi. Untuk umur saya 50 tahun, banyak teman-teman saya kalau sudah bicara kayak gini udah nggak nyambung gitu ya. Tetapi saya mencoba untuk update. Saya belajar sampai saya belajar kepada anak-anak saya masih mahasiswa, masih SMA. Saya dulu Instagram itu didaftarkan oleh anak saya, gitu deh. Jadi saya nggak tahu paham Instagram, awalnya saya akhirnya belajar sama anak-anak saya, belajar tentang Facebook dan sebagainya. Ya, kemudian belajar tentang marketplace. Artinya semua saya pelajari, belajar masalah keuangan, belajar seperti itu. Yang di sisa-sisa ini masih saya rasakan masih banyak yang belum saya pelajari di sana. Kalau ataupun misalnya sekarang kita masih ada niatan seperti itu ya, berkolaborasi aja dulu. Cari mana bisnis yang sekiranya kita ini kalau menggerak sendiri akan butuh effort yang besar. Atau Anda yang sudah ada ini mencoba untuk menjalankan, saya jadi gini, saya juga punya mantan anak buah saya, karyawan saya, jadi ada cita. Jadi dulu waktu dia jadi sering saya marahi, akhirnya nggak kuat resign. Nggak kuat resign, kemudian dia suatu saat di tim saya itu CS itu makan namanya tahu keres ya. Kalau saya tahu tahu walik gitu kalau bahasa Jawanya itu ya. Loh, kok enak kamu beli mana? Itu loh Pak Yuda yang jualan dulu yang mantan CS kita. Yang dulu Pak Yuda marahi, sekarang jualan ini. Loh, kok enak ya? Ya gitu. Saya tanya, coba sih bisa nggak produk ini dijual di kita? Akhirnya kita negosiasi pas harganya, akhirnya dia sekarang jadi menunya Laziza. Dan sekarang dia bisa hidup nyaman karena produk yang kalau dia sendiri jual hanya di sekitaran dia tempatnya rumahnya saja, sekarang dijual hampir di 50 store di semua Laziza. Wow. Kalau ataupun teman-teman bisa kepingin instan di UKM, ya karena kalau membuat jaringan sendiri itu cukup berat, maka buatlah produk yang betul-betul ini bisa Anda kolaborasikan seperti Laziza ini. Oke. Anda menawarkan produk Anda untuk bisa menjadi menunya salah satu restoran atau rumah makan atau apa yang dia punya jaringan banyak. Dan betul-betul produk Anda bisa menjawab tantangan seperti ini. Berikut juga saya juga punya teman, akhirnya saya juga kolaborasi untuk pempeknya. Karena tidak mungkin saya create sendiri, tapi saya punya jaringan. Betul. Dan kemampuan untuk mempertahankan networking ini ya. Ya, kalau Anda tidak punya kemampuan untuk membangun jaringan, karena itu butuh effort, butuh tenaga besar, maka buat satu produk, kolaborasikan dengan istilahnya ya, komunitas Anda. Oh, komunitas ya. Jadi seperti itu. Baik. Itu untuk kreativitas, Pak. Apa? Untuk kreativitas, menumbuhkan kreativitas dan keinginan untuk terus berinovasi. Ya, tentu seperti saya itu tidak lepas dari kayak misalnya detik.com, saya tidak lepas. Itu kan ya, saya update tentang informasi-informasi yang ada di luar seperti apa. Ya. Akhirnya lihat anak saya senang drakor, akhirnya saya juga ikut-ikutan lihat drakor. Seperti apa sih Korea ini kok dikagumi sekali? Kan seringkali di film drakor itu kan mesti ada makan-makan tema. Betul. Pasti otomatis orang kan setiap hari lihat makanan Korea. Akhirnya saya punya ide, nanti saya buat ayam Korea untuk Laziza misalnya. Wow, itu juga bisa jadi tren untuk inovasi, bisa jadi tren baru nih nanti ya. Karena apa yang dilihat atau yang diamati itu mesti akan tertancap dalam sisi konsumen. Gitu. Baik. Dan saya pakai sekarang emak-emak atau ini kan banyak yang lihat Korea, drama Korea. Akhirnya menurut ide. Saya sekarang akhirnya lihat Instagram tentang menu-menu Korea, ayam Korea. Yeah. Akhirnya saya bangun tim, tolong saya bisa dikritkan nggak ini? Gitu. Untuk khusus spesifik Korea, saya juga nonton drakor Pak, makanya. jadi memang kepengen sih nyoba-nyobain gitu ya Pak ya, itu karena mengikuti tren. Baik,
sudah banyak pertanyaan yang sudah kita jawab. Untuk pertanyaan yang belum terjawab, nanti akan ada sesi khusus untuk konsultasi dengan Pak Yuda lewat Telegram maksud saya. Jadi bisa didiskusikan langsung juga di sana. Baik, untuk menutup sesi ini saya akan mengingatkan kembali kepada teman-teman semua, Bapak Ibu semua, bahwa untuk go online kita juga harus beradaptasi dan pasti akan butuh waktu untuk melakukan itu semua, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan ya. Yang pertama, semua berawal dari riset pasar dan data. Jangan lupa itu teman-teman ya. Dan kemudian teman-teman semua, Bapak Ibu bisa promosi lewat sosial media, dan ini bisa dilakukan juga membuat konten. Selain hard selling, tadi juga harus juga ada soft selling atau mengimbangi. Jadi semua promosi bisnis yang dilakukan. Lalu kemudian juga jangan lupa untuk berbisnis melalui marketplace, menyebarkan jaringan-jaringan marketplace-nya, berjualan di Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Kemudian juga jangan lupa untuk menciptakan followers dengan menarik perhatian mereka, misalnya membuat giveaway, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yuda. Kemudian juga bisa opsi lainnya membuat web order sendiri, yang ternyata tadi menurut Pak Yuda juga nggak terlalu mahal ya, barangkali bisa dialokasikan dananya untuk membuat web order. Kemudian juga jangan lupa untuk mempelajari ilmu digital marketing sesuai dengan segmentasi, dan juga yang paling penting adalah mengimbanginya dengan tim CS atau pelayanan kepada pelanggan yang maksimal, karena itulah yang akan membuat pelanggan-pelanggan Anda kembali atau melakukan reorder untuk produk-produk yang Anda tawarkan. Kira-kira seperti itu ya Pak Yuda. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kita. Salam sehat selalu. Sama-sama, Mbak Indri. Salam buat semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama dengan kita semua untuk sore hari ini di sesi kedua di hari pertama untuk pelatihan digital UMKM di Indonesia. Tentunya masih banyak sekali tema-tema yang menarik, topik-topik yang menarik yang bisa diikuti selama 2,5 bulan ke depan. Wow, kita masih akan terus belajar bersama ya. Saya akan kembalikan sesi ini kepada Mbak Ririn dan kita bertemu lagi di sesi berikutnya. Sampai jumpa teman-teman.